Selamat pagi, Assalamualaikum. Salam sejahtera bagi kita semua. Pada pertemuan kedua kelas metode elemen hingga geoteknik, saya melanjutkan pembahasan tentang pengantar metode elemen hingga. Jadi di dalam kelas ini kita tidak akan bisa lanjut ke metode elemen hingga untuk geoteknik tanpa memahami metode elemen hingga itu sendiri ya. Jadi kita membahas pengantar dulu metode elemen hingga, konsep dasarnya, baru kita ke detailnya ya, metode elemen hingga untuk geotek. Nah, pada pertemuan pertama di kelas saya sudah membahas tentang konsep dasar elemen hingga ya, yang mana konsep dasarnya adalah material atau elemen besar atau komponen besar dari sebuah struktur kita buat dia diskrit ya, menjadi elemen, yang mana elemen ini memiliki perilaku yang dengan perilaku elemen ini kita bisa mengaproksimasi atau menebak ya perilaku elemen dalam sebuah keseluruhan gitu ya. Oleh karena dia diskritisasi, maka tahapan dari metode elemen hingga itu ya karena saya ulangi ya, karena konsep dasarnya adalah membagi sebuah komponen struktur atau komponen material atau komponen benda dalam sebuah elemen, maka tahapan yang paling utama atau yang paling mendasar dari elemen hingga adalah diskrit ya. Jadi yang pertama adalah diskretize. Diskritisasi ya, diskritisasi. Jadi kalau kita lihat model diskrit ya, misalnya dalam sebuah tiga dimensi, elemen tiga dimensi, ini adalah seluruh benda dari sebuah komponen ya, kita bagi dia dalam elemen-elemen ya. Ya. Nah, ini namanya elemen hingga. Kemudian ini namanya node ya. Ini namanya node. Kemudian ini namanya garis nodal. Nah, komponen material ya yang dibagi dalam elemen-elemen kita lihat dalam tiga dimensi
yaitu X, Y, kemudian ini adalah displacement-nya, ya. Baik itu displacement, bisa juga dalam bentuk temperatur, dan bisa juga dalam bentuk aliran air. Jadi ini adalah displacement, ini adalah temperatur, ini adalah tekanan air, ya, atau head dari air. Jadi finite element itu umumnya dia menggambarkan tentang displacement, ya, temperatur, dan juga aliran air. Dan diskretitas yang saya gambar ini adalah bukan 3 dimensi, tapi dia dua dimensi, ya, 2 dimensi yang garis yang ini adalah distribusi dari displacement, ya, distribusi. Kemudian yang ini adalah 2 dimensi diskretisasi, ya. Nah, diskretisasi itu bisa juga di dalam satu dimensi, ya. Misalnya tidak mesti 2 dimensi atau 3 dimensi, dalam 1 dimensi juga boleh. Misalnya ini adalah balok, ya. Kita buat discrete, ya. Discrete-nya bagaimana? Ya, discrete-nya adalah seperti ini. Nah, kita bagi dia ke dalam elemen-elemen garis, ya. Satu dimensi. Kita bagi dalam elemen garis, yang mana elemen garis ini, ya, memiliki distribusi displacement, baik itu 2 dalam sisi pada nodal 2 dan pada nodal 1 adalah displacement 1, ya, seperti itu. Jadi misalnya saya ulangi, jadi misalnya ada gaya yang bekerja, ya, pada line ini, contoh line ini, ya, pada line ini terjadi displacement, ya. Begitu pula pada dimensi 2 dimensi, misalnya, ya, dimensi 2 dimensi seperti ini. Ya, peletakannya adalah peletakan sendirol, misalnya, ya, 2 dimensi, gitu, ya. Jadi penggambarannya adalah dibentuk dalam elemen-elemen. Elemennya boleh juga triangle, misalnya segitiga di sini boleh triangle, segitiga,
boleh juga kuadrilateral ya. Seterusnya ya, node-nya ini ya. Jadi dalam 2 dimensi kita mengenal elemennya itu boleh dalam kuadrilateral dan juga triangular ya. Sementara untuk 3 dimensi, elemen hingga 3 dimensi ya, misalnya seperti ini ya. Ya, kita bentuk elemen dalam 3 dimensi misalnya. Nah, ini namanya, kalau elemennya adalah, kalau kita ambil satu elemen di sini, misalnya ini menjadi hexahedron elemen ya, hexahedron elemen. Jadi konsep dasar dari diskretisasi adalah membagi komponen benda dalam beberapa elemen. Nah, karena dia diskretisasi ya, elemen-elemen itu kan memiliki bentuk yang teratur gitu ya. Boleh jadi dia kuadrilateral dan juga triangular ya. Nah, pertanyaannya bagaimana kalau bendanya itu sendiri tidak teratur ya. Ya, tentu dia dibagi ke dalam elemen-elemen yang memiliki bentuk yang teratur gitu ya. Seperti itu. Seperti ini misalnya ya. Ya, seperti itu. Jadi seberapa besar, seberapa menyerupai komponen benda, konfigurasi elemen itu dalam sebuah proses diskretisasi itulah yang paling mendasar gitu ya. Kita bagi benda tersebut dalam elemen-elemen. Nah, tahapan kedua adalah memilih model aproksimasi ya. Memilih model aproksimasi yang dalam hal arti apa? Aproksimasi dalam parameter apa saja ya, dalam parameter displacement ya, temperatur dan juga tekanan air. Jadi ada, kalau kita bicara tentang tegangan dan deformasi, maka parameter yang kita aproksimasi adalah displacement ya. Kalau kita berbicara tentang aliran panas, maka parameter yang kita aproksimasi adalah temperatur. Kalau kita berbicara tentang aliran air, aliran fluida, maka yang kita aproksimasi adalah tekanan atau kecepatan fluida. Nah, sebenarnya ini 3 elemen ya, atau 3 parameter yang kita aproksimasi. Aproksimasi di mana?
di dalam nodal-nodal ini, karena kita kan sudah membagi komponen benda dalam beberapa nodal, dalam beberapa elemen yang memiliki nodal. Nah, di dalam nodal-nodal inilah yang kita buat fungsi aproksimasinya. Misalnya saja fungsi aproksimasi displacement pada nodal pertama, ya, nodal kedua, nodal ketiga, dan seterusnya, ya. Kemudian tahapan yang berikutnya adalah tahapan mendefinisikan hubungan antara regangan dan displacement. Hubungan strain, saya pakai saja istilah strain, ya, dan displacement. Ya, dimana displacementnya ini sesuatu yang kita tidak sesuatu yang unknown, ya. Nanti kita jelaskan itu, ya. Jadi strain dan displacement unknown, sedangkan untuk stres dan strainnya dia bentuknya adalah konstitutif model. Ya. Misalnya saja pada satu dimensi kolom, ya, kita kasih beban P, maka terjadi displacement, ya, pada kolom tersebut sebesar V. Maka yang kita cari adalah gradiennya, ya, gradien regangan sama dengan dP per dy. Sementara untuk jadi strain dan displacementnya adalah epsilon y sama dengan dP per dy. Sementara stress dan strainnya kaitannya ada pada hukum Hooke, ya, yaitu sigma y modulus elastis y dikali dengan epsilon y. Maka kita bisa tulis epsilon y adalah dP per dy. Ini yang paling simpel, ya. Kemudian tahapan yang keempat adalah kita menurunkan persamaan elemen. Nah, di dalam menurunkan persamaan elemen ini kita menggunakan metode energi, ya, misalnya, ya. Karena pada persamaan elemen inilah kita akan mendapatkan governing behavior daripada elemen, ya. Jadi metode energi atau metode weighted residual nanti kita jelaskan secara detail, tapi paling tidak Anda tahu konsep besarnya dulu, ya, konsep besarnya.
Nah, elemen equation dimaksud adalah matriks kekakuan, kemudian ini adalah vektor daripada elemen pada titik node dan sama dengan parameter gaya pada node ya. Jadi ini adalah matriks kekakuan, stiffness matrix ya, atau stiffness matrix. Kemudian yang ini adalah displacement pada nodal. Kemudian ini adalah gaya pada nodal. Tahapan yang selanjutnya adalah kita menyusun atau menyusun persamaan elemen tersebut untuk membentuk persamaan global. Dan kita sudah harus juga menggunakan kondisi batas. Misalnya setelah kita assemble ya, matriks kekakuannya sama dengan ini ya, matriks kekakuan setelah assemble dikali dengan vektor displacement assemble sama dengan gaya-gaya setelah assemble. Nah, kalau kita sudah masukkan assemble-nya, maka kita sudah bisa juga menggunakan boundary kondisi ya. Misalnya saja ya, contoh ini komponen benda, kita discrete dia dalam elemen-elemen. Kemudian dia memiliki nodal ya, nodal. Jadi dikumpul persamaan elemennya, kita kumpul atau assemble dia dalam persamaan elemen global, yaitu matriks kekakuan dikali dengan displacement sama dengan gaya. Nah, setelah itu kita apply boundary-nya. Misalnya di sini ada sendi, kemudian di sini terjepit sepanjang S2 dan S1. Nah, inilah boundary kondisinya gitu ya. Ya, boundary kondisi yang paling umum kita tahu adalah sendi, roll dan jepit ya. Oke, kemudian tahapan selanjutnya adalah kita menyelesaikan persamaan matriks assemble tersebut, persamaan elemen pasca assemble, untuk mencari parameter displacement.
Nah, persamaan matriks ini hanya bisa diselesaikan dengan metode numerik ya. Nah, Anda kan belajar numerik. Misalnya saja yang kita pakai adalah metode eliminasi Gauss ya. Ya, jadi ya misalnya saja ini contoh, ini persamaannya K12 K11 kali R1 ditambah K1N ya sama dengan Rn sama dengan R besar 1 ya, K21 dan seterusnya ya. KN Rn sama dengan Rn. Oke. Kemudian yang tahapan selanjutnya adalah interpretasi hasil. Nah, saya rasa itu untuk tahapan dari metode elemen hingga gitu. Nah, sekarang supaya kita lebih paham, maka kita cari contohnya ya, contohnya pada pertemuan yang ketiga. Terima kasih.